Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, tentunya dengan pembahasan materi yang berbeda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perhitungan bunga menggunakan metode bunga atas dasar saldo harian, saldo terendah, dan saldo rata-rata. Nah, di sini kita menggunakan soal berikut. Di sini terdapat PT Jaya Makmur yang merupakan nasabah Giro Bank BNI Cabang Bogor. Dan berikut adalah data transaksi rekening giro pada bulan Juli 2020 atas nama PT Jaya Makmur. Nah, ini kita bisa lihat merupakan data transaksi pada bulan Juli tahun 2020. Dan di sini itu diminta untuk menghitung bunga yang diterima PT Jaya Makmur jika jasa giro yang diberikan 6% dan pajak yang dikenakan sebesar 20% dengan metode bunga atas dasar saldo harian, saldo terendah, dan saldo rata-rata. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bunga yang diketahui itu sebesar 6%. PA di sini yang dimaksud adalah ini tuh bunganya itu dalam 1 tahun. Jadi kita tulis ya, di sini bunganya 6%, terus pajaknya di sini itu sebesar 20%. Sebesar 20%. Nah, jadi rumus dari saldo harian adalah jumlah saldo dikali tingkat bunga dikali hari per 365. Nah, berarti karena ini menghitungnya dengan saldo harian, berarti kita harus menghitung per harinya. Jadi di sini udah disiapin tabel untuk menghitung saldo harian. Di sini ada nomor, tanggal, keterangan debit, kredit, saldo, lama tersimpan, dan bunga. Nah, yang pertama untuk memudahkannya, kita bisa masukin dulu data yang ada di soal ke dalam tabel. Di sini 1 Juli 2020 dimasukkan hingga tanggal 29 Juli 2020. Nah, selanjutnya setelah dimasukkan semua tanggalnya, terus keterangan ini berisi tentang transaksi yang dilakukan. Nah, di 1 Juli ini ada setoran tunai. Terus kita masukkan semuanya. Nah, setelah seperti ini, baru kita masukkan nilainya. Di sini kan setoran tunai. Nah, setoran tunai kan berarti di kredit. Berarti nanti di saldo nasabah itu akan bertambah. Jadi masukkan 27 juta sehingga saldo nasabahnya bertambah sebesar 27 juta. Terus transaksi yang kedua itu tanggal 4 Juli itu ada tarik tunai. Berarti kalau tarik tunai berarti itu kan di debit. Karena nanti saldo nasabahnya itu berkurang. Jadi ini kita kurangkan dengan 7 juta. Oke, jadi begitu ya seterusnya. Ini tarik tunai berarti di debit. Terus kalau di sini setoran clearing keluar. Ini jangan sampai terkecoh. Di sini ada setoran clearing keluar sama setoran clearing masuk. Kalau setoran clearing keluar itu tetap aja masuknya di debit, sedangkan setoran clearing masuk itu di kredit. Setelah seperti ini, kita masukkan lama tersimpannya itu dalam harian. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Jadi gini, di sini kan transaksi pertama itu tanggal 1 Juli tahun 2020. Terus transaksi keduanya itu tanggal 4 Juli 2020. Jadi jarak dari 1 Juli ke 4 Juli itu kan berarti sebesar 3 hari. Berarti lama tersimpannya tabungan itu di tanggal 1 Juli itu selama 3 hari. Nah, selanjutnya di sini kan dalam hari yang sama itu melakukan 2 transaksi kan. Jadi untuk yang 4 Juli yang pertama itu lama tersimpannya itu 0. Sedangkan untuk 4 Juli transaksi yang kedua itu kita hitung lama
tersimpannya itu berarti dari 4 Juli ke 5 Juli itu kan berarti lamanya sehari. Nah, seperti itu seterusnya hingga di akhir nanti di sini itu kan 29 Juli itu melakukan transaksi setor tunai. Maka dari itu lama tersimpannya kita harus tahu dulu Juli ini kan ada 31 hari. Berarti dari 29 ke 31 itu berapa hari? Berarti kan 29, 30, 31. Berarti ada 3 hari. Sehingga kalau nanti dijumlahkan, ini tuh berjumlah 31. Karena dalam bulan Juli itu terdapat 31 hari. Nah, selanjutnya untuk menghitung bunga, nah itu disesuaikan dengan rumus. Jadi di sini itu jumlah saldo dikali tingkat bunga. Ini aku kunci biar nanti bisa langsung ditarik ke bawah, terus dikali lama tersimpan dalam hari dibagi 365. Kenapa dibagi 365? Karena kan di sini itu 1 tahun ada 365 hari. Terus kita tinggal tarik seperti ini. Nah, terus ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan ini menjadi bunga sebelum pajak. Karena belum kita kalikan dan belum dikurangkan dengan pajak. Nah, di sini kan di soal tadi pajaknya itu sebesar 20%. Berarti 20% dikali dengan bunga sebelum pajak. Jadi pajaknya itu sebesar 26.663. Sehingga bunga bersihnya kita kurangkan dengan bunga sebelum pajak dengan pajak. Sehingga didapatkan bunga bersihnya itu sebesar 106.652. Ini untuk yang saldo harian. Nah, selanjutnya untuk saldo rata-rata. Nah, untuk ini tuh lebih mudah. Jadi, kita langsung lihat aja ya rumusnya di sini tuh jumlah saldo dibagi jumlah transaksi dikali tingkat bunga dibagi 12. Nah, jadi jumlah saldo di sini berarti kita sebelumnya harus menjumlahkan saldonya terlebih dahulu. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita hitung di sini jumlah saldo untuk jumlah transaksi di sini itu kita menghitung ada berapa transaksi dalam satu bulan itu. Nah, di sini aku beri nomor biar memudahkan, berarti di sini tuh ada 11 kali transaksi. Terus jumlah saldo dibagi jumlah transaksi dikali tingkat bunga. Tingkat bunga di sini adalah 6% dibagi 12. Jadi ini adalah bunga sebelum pajak, terus tinggal kita kalikan aja sama dengan pajaknya untuk mencari jumlah pajak. Nah, setelah itu kita kurangkan bunga sebelum pajak dengan pajak 20%. Sehingga bunga bersihnya didapat sebesar 93.818. Dan di sini yang terakhir itu ada saldo terendah. Nah, saldo terendah
Rumusnya adalah jumlah saldo terendah dikali tingkat bunga dibagi 12. Berarti jumlah saldo terendah, di sini kita bisa lihat ya, saldo terendahnya itu 7 juta. Dikali dengan tingkat bunga 6% dibagi 12. Nah, jadi bunga sebelum pajaknya itu 35.000. Terus pajaknya sebesar 20%, dikali 35.000 itu 7.000, sehingga bunga bersihnya didapatkan sebesar bunga sebelum pajak dikurangin pajak 20%, hasilnya 28.000. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk cara perhitungan saldo harian, saldo terendah, dan saldo rata-rata.